Sebelum kita masuk ke dalam video ini, izinkan saya membacakan sesuatu untuk kalian. Jika kalian pernah bermain olahraga, pasti tahu pentingnya laporan pengintaian. Mengetahui taktik lawan membantu kita menyusun strategi kemenangan. Dalam peperangan, taruhannya jauh lebih besar. Mata-mata bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan intelijen tentang rencana musuh. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Kita menghadapi musuh yang berbahaya, dan Alkitab telah memberikan laporan pengintaian tentang musuh kita ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Satu Kata, tempat di mana kamu menemukan fakta-fakta unik, menarik dan mengejutkan dari seluruh dunia yang mungkin belum kalian dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus memberi kita gambaran tentang musuh kita, yaitu iblis, dan Yesus sendiri memberikan kita fakta penting tentangnya. Mari kita bahas fakta yang Yesus katakan tentang iblis. Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila Ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Iblis adalah sumber segala kebohongan. Dia bekerja melalui berbagai cara untuk menipu kita, melalui media, pemerintahan, pendidikan, bahkan hiburan. Banyak film, acara TV, dan musik mencoba menampilkan kejahatan sebagai sesuatu yang keren dan normal. Kita harus berhati-hati terhadap tipu daya ini. Yesus berkata dalam Yohanes 10:10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Iblis ingin menghancurkan hidup kita, baik secara fisik maupun rohani. Dia ingin menjauhkan kita dari Tuhan dan membawa sebanyak mungkin orang bersamanya ke dalam kebinasaan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, "Aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Dunia saat ini dipenuhi dengan kejahatan, dan iblis memiliki pengaruh besar di dalamnya. Kita bisa melihatnya dari bagaimana nilai-nilai moral semakin rusak, kebohongan semakin diterima sebagai kebenaran, dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Paulus juga menyebut iblis sebagai Allah zaman ini. Dalam 2 Korintus 4:4, yang membutakan pikiran orang-orang agar mereka tidak melihat kebenaran Injil. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, agar tidak terpengaruh oleh sistem dunia yang dikuasai iblis. Yesus berkata dalam 1 Yohanes 3:8, "Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Mereka yang hidup dalam dosa dan tidak bertobat, sesungguhnya berada dalam pengaruh iblis. Namun, ada kabar baik, Yesus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis." Jika seseorang terus-menerus hidup dalam dosa tanpa keinginan untuk bertobat,
maka mereka telah memilih untuk mengikuti jalan yang salah. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Yesus berkata dalam Lukas 20, 2:30, 1-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iblis bahkan mencoba mengguncang iman para murid Yesus. Kita pun tidak luput dari serangannya. Tetapi Yesus sendiri telah berdoa bagi kita, agar kita tetap kuat dalam iman. Iblis menipu dengan ajaran palsu, pencobaan, dan bahkan perasaan putus asa. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, Efesus 6:5-18, agar tetap teguh dalam iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi kebohongan, pencobaan, dan tekanan dunia yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis bekerja dengan berbagai cara, mulai dari menanamkan ketakutan dalam pikiran kita, menyesatkan kita dengan keinginan duniawi, hingga membuat kita merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, Tuhan telah memberi kita cara untuk melawan. Dengan berpegang pada firman-Nya, hidup dalam doa, dan menjaga komunitas rohani yang sehat, kita dapat bertahan menghadapi segala tipu daya musuh. Seperti dalam kehidupan nyata, jika kita ingin berhasil dalam pekerjaan, sekolah, atau hubungan, kita harus disiplin, waspada, dan memiliki strategi. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Kita tidak bisa hidup sembarangan dan mengharapkan kemenangan melawan musuh yang begitu licik. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan tetap fokus kepada Kristus. Yakobus 4:7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Dengan tunduk kepada Allah, kita memiliki kekuatan untuk menolak iblis. Jadi, tetaplah berjuang, tetaplah berdoa, dan jangan biarkan musuh mencuri iman kita. Dari semua fakta yang telah kita bahas, jelas bahwa kejahatan selalu memiliki konsekuensinya. Tapi yang terpenting, kita selalu punya pilihan untuk menjauhi jalan yang salah. Iblis yang paling dibenci Tuhan adalah simbol kehancuran dan pengkhianatan. Pertanyaannya, apakah kita cukup bijak untuk belajar dari kisah ini? Jadi, apakah menurut kalian iblis ini benar-benar yang paling dibenci Tuhan? Atau ada sosok lain yang lebih jahat? Tulis pendapat kalian di komentar. Jika kamu ingin lebih memahami bagaimana cara menghadapi peperangan rohani, pastikan untuk menonton video berikutnya dalam seri ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Salam satu kata. Tuhan memberkati kalian semua.